Oke, welcome back di YouTube kita bareng gua Kevin di sini di channel kita tercinta semua, Kevin Newsbong. Welcome back semua brother, sister, adik-adik, teman-teman semua yang ada di bumi, di Uranus, di Mars, di Jupiter, di Isekai, di semuanya. Welcome back. Oke, jadi di video kali ini mungkin kayak kalian udah lihat di thumbnail, seperti judul di thumbnail, gua bakal mencoba untuk bertahan hidup di Singapura selama 1 hari sebagai turis, tapi cuman budgetnya $10 doang. Oke, jadi gue ada beberapa objektif by the way. Objektif pertama gue harus dapat proper makanan, proper meal. Jadi nggak boleh gue beli mie instan terus gue masak aja, itu nggak bisa. Itu objektif pertama gue. Objektif kedua gue harus ke tempat-tempat yang turis, misalnya Bugis, Orchard, gitu-gitulah. Yang jadi kan sebagai turis soalnya ini kan ceritanya, bukan sebagai warga lokal kan. Yang ketiga, gue harus dapat entertainment. Jadi gue harus dapat 3 ini. Pertama dapat makan yang proper, kedua harus ke tempat-tempat yang turis, ketiga gue harus dapat entertainment. By the way, ini sebenarnya udah sore jam 3 nih, mana ya? Nah, lihat ya. Jam 3.15. Sebenarnya udah jam 3.15. Kenapa? Karena tadi gue lupa rekam. Jadi tadi gue makan caifan di daerah Jurong East. Jurong East sebenarnya juga lumayan turis. Kenapa? Karena orang-orang, biasanya orang Indo terutama, mereka kadang kesini buat ke IMM. IMM itu ada kayak semacam factory outlet mall gitu. Jadi barang-barangnya murah kalau di sini lah jatuhnya. Jadi buat teman-teman yang mau kesini, recommended banget ke IMM. Dan juga gimana cara gue nentuin turis atau enggak? Caranya adalah gue bakal tanya ke AI biar adil. Jadi gue bakal tanya, apakah tempat ini turis atau tidak? Tempat untuk turis atau tempat untuk warga lokal? Kalau dijawabnya tempat untuk turis berarti valid. Gitu aja. Itu cara untuk menentukan objektif gue. Oke? Dan $10 ini gue bakal coba semaksimal mungkin untuk include semuanya, termasuk budget makan gua, budget entertainment gua, budget transport gua. Itu gua bakal coba include semuanya. Dan karena tadi gua udah makan gua tadi berapa? $2. Iya nggak sih? Gua lunch tadi makan $2, makan caifan di mall IMM. Itu ada kayak semacam caifan gitu. Ada $2 atau di mana ya tadi? Pokoknya di mall sana lah. Gua tadi ada makan $2 caifan. Jadi gua makan nasi, vegetable gitu-gitu doang, sama 1 ikan, 1 ayam. Jadi budget gua sekarang sih $8. Itu gua transport gua, dinner gua, entertainment gua, pokoknya semuanya. Pokoknya gua harus bisa seneng, makan, kenyang, dan ke tempat-tempat yang turis banget. Oke? Langsung aja, kita gas. Kalau kalian mau ke Singapura tapi nggak mau habis budget banyak, adalah kalian jangan tiap kali ke minimarket kan beli air. Kalian coba isi air sendiri dari hotel-hotel kalian nih. Cara ngisinya, kenapa aku bisa ngomong kalian coba ngisi air sendiri? Karena di Singapura tap waternya sebenarnya bisa kita minum, teman-teman. Nah, tap water ini itu bisa kita minum, tapi di sini ini aku pasang filter kan. Nah, tapi kalian nggak pasang filter pun itu sebenarnya bisa, asalkan kalian masak kalau mau aman. Tapi sebenarnya airnya itu aman. Oke, airnya sendiri itu aman, tapi tidak recommended untuk diminum memang kalau komunitas Singapura. Makanya orang-orang biasa kalau di BSGB mereka taruh filter kayak gini, atau kalian juga bisa masak dulu. Kalau kalian misalkan mau bener-bener hemat di Singapura ya, itu jadi kalian masak airnya, habis itu jadi kalian punya persediaan air selama seharian. Jadi kalian nggak usah beli air, itu bisa hemat sampai $2, $3 gitu. Yang pertama, itu step paling pertama. Nah, step kedua nih, ini step kedua adalah kalian harus yang namanya, kalau dikit-dikit jalan kalian jangan langsung ngambil MRT. Jadi kalau misalkan jalannya dikit aja, usahain buat jalan. Kenapa? Pertama ya karena ya sekalian experience. Kedua, sebenarnya MRT di sini tuh nggak semurah itu, paling bisa $1, $2. Lumayan, apalagi kalau katanya seseorang kan, kalau kita lihat di internet dolar sudah naik ya kan. Sekarang SGD mungkin sudah hampir 14.000. At this point of time kayak SGD berapa ya? Bentar aku cek. By the time aku record, ini berdasarkan Google ya. At this point of time, SGD itu adalah ini teman-teman, 13.799, 13.800. By the time aku rekam, by the time ini diedit, ini bisa naik mungkin ke 14.000 atau berapa. Meskipun mungkin menurut beberapa sumber, orang-orang di desa tidak memakai ya, seperti saya orang-orang pinggiran di SGB mungkin tidak memakai dolar. Tapi ya karena saya kebetulan di Singapura, ya mau nggak mau harus memakai dolar. Dan kalau saya balik ke Indo, mau nggak mau harus pakai rupiah. Kalau dolar saya habis, meskipun saya tinggal di pinggiran, ya mau nggak mau harus diubah dari rupiah ke dolar gitu. Anyway, langsung saja. Jadi gue ada beberapa plan yang bakal gue jelasin habis ini. Gue bakal ngejelasin plan gue sambil gue jalan. Jadi plan gue, oh ya, by the way, editor nanti tolong di ujung di layarnya dikasih budgetnya ya, udah kepake berapa ya. Udah kepake $2 ya, $8 by the way. Plan gue adalah, pertama gue bakal ke Orchard. Habis gue ke Orchard, gue bakal jalan-jalan sekitar Orchard. Habis itu ke Fort Canning Park. Habis itu gue bakal dinner. Habis dinner, gue bakal dari itu baru nentuin gue mau kemana. Tergantung bisa budget gue nanti. Oke? Oke, jadi
Sorry, gue agak harus diem ngomong. Intinya gue bakal ikut transportnya, tapi transportnya gue bakal base nya naik dari Chinatown, tempat dia Chinatown. Terus gue biasanya tinggal di sana, atau hotelnya biasanya tinggal di sana. Ini mungkin agak berisik karena gue lagi di bus yang gue paling belakang, biar nggak ganggu yang lain. Dan gue tadi ya ngitung nih, kalian bisa lihat kalau dari Chinatown, nanti gue screenshot lah nanti kali gitu. Tadi gue hitung dari Chinatown ke Orchard naik MRT itu 1,38 dolar. Type fare-nya itu untuk adult ya, ini gue nggak pakai student dan nggak pakai citizen ya. Jadi ini kalau misalkan sebut juga segini kan. Oke, jadi budget gue udah berkurang 1,38. Tidak tahu sisa berapa, nanti bakal ditunjukin di layar ya kayak gitu. Oke, sampai sana gue rencana Orchard ya udah gue jalan aja biar hemat budget, dan juga itu biasanya juga aku turis jalan-jalan di Orchard ke mall, dan rencana gue juga mau ke Fort Canning, tapi nggak tahu bisa atau enggak karena lihat sendiri cuacanya sekitar cuacanya agak gelap nih, agak gelap jadi kalau dari sini nggak bisa banyak itu dia outdoor itulah, jadi nggak tahu, kita lihat aja sampai ketemu di Orchard. Kayak dari tadi audionya jelek soalnya gue baru nyadar mic gue mati, habis baterai. Yang satunya ini gue baru ganti mic ya. Tadi gue ulangin lagi, ke Fort Canning itu sekitar 2 kilo kalau dari Aeon Orchard, sekitar setengah jam lah kalau jalan, setengah jam sampai 40 menit. Tapi kalian nggak bakal bosan karena di sebelah kanan kiri itu banyak gedung kayak gini, gedung. Dan saranku kalau kalian kesini pas weekday jangan pas weekend. Kenapa? Pas weekend tuh ramenya minta ampun, bisa-bisa kalian mati. Dan ini kenapa kelihatan sepi, no? Nggak terlalu ramai kan? Karena ini pas weekday, hari Senin. Nih, ini Takashimaya, Ngean City Takashimaya. Toko-toko barang branded di sini, atau di seberang Paragon itu juga toko barang branded. Itu adalah es krim terkenal tuh yang ini. Jadi yang depannya Takashimaya kalau kalian mau makan. Kenapa di sini terkenal? Karena di sini bisa pakai PayNow pembayaran kayak QRIS Singapura. Jadi nggak usah pakai koin gitu. Dari galeri masuk. Ini juga toko-toko barang branded by the way. Tapi di sini katanya kemarin ada pop up sepatu diskonan gitu. Nggak tahu masih ada atau enggak. Tadi aku baru masuk tokonya ini. Harganya ya nih kayaknya 50. Not bad lah. Ada pop up gitu segini doang. Jersey 220 Asics. Celananya masih 90. Sebenarnya nggak semurah itu sih. Aku kira gede, tapi pop upnya kayak di toko kecil gitu. Oke, sekarang gue bingung cara keluar dari sini gimana. Oh ini keluarnya di sini. Ternyata keluarnya di sini teman-teman. Seberang tuh mana ya? Yang ini gedungnya tak tunjuk tuh Nike yang paling gede di Singapura. Yang kapan hari New Jeans datengin tahun 2023 2024, nanti dicari aja New Jeans Nike Singapura, ketemu nanti. Oke, sekarang setelah dari sini nih, ini sekalian gua kasih rekomendasi rute nih. Kalian bisa lurus terus ke Somerset 313. Kenapa di situ? Di situ ada, kalian bisa nyobain Yochi, bisa nyobain Chagi, bisa nyobain Mobility. Kalau kalian nggak pernah nyoba, kalian juga bisa ada kayak toko second hand namanya Second Street. Itu jadi kayak toko second hand dari Jepang. Itu ada di dalamnya. Jadi letaknya kalian dari pintu masuk, dari tadi di belakang, belok kiri, terus turun ke lantai basement 1. Letaknya di B1 dia. Ini dia teman-teman. Ini kalian bisa coba kesini sih, daripada kalian trip di Bugis, kadang tuh barangnya jelek. Saya juga baju-baju guys di sebelah sini. Aku pernah beli satu kaos di sini bagus, jadi kalian bisa cobain sebenarnya. Ini ada kayak sepatu formal. Di sini ada sepatu formal, jaket. Ini kayaknya contoh. Ya guys. Oke kan, tapi harganya ya nih kayaknya harganya 35. Kelihatan nggak ya? Nih harganya 35. Nih, kayaknya ada punya Bape, Beb
140. Oh itulah. Jadi kalian bisa ke sini, ke Second Street namanya. Jadi dia itu buy and sell. Kalian kalau ada barang-barang bekas yang kalian nggak pakai tapi masih bagus kualitasnya, kalian bisa jual juga di sini. Nah selain ke sini kalian juga bisa ke Uniqlo-nya. Uniqlo gede soalnya, 3 lantai Uniqlo di sini. Oh iya, tadi gua belum sempat ngomong apa yang mau gua ngomong ya. Sebelum gue inget apa yang mau gua ngomong, gua tunjukin dulu mana Uniqlo-nya. Ini salah satu Uniqlo paling gede di Singapura, mungkin di Asia. Enggak sih, di Asia yang paling gede di Jepang sih. Ini guys Uniqlo-nya. Nih Uniqlo. Nih gede. Ini 3 lantai dia, 1, 2, 3 sampai 3. Habis itu mungkin kalau kalian capek kalian bisa makan Yochi, dessert yang viral, yang antrian ampun. Antriannya kalian mau tahu biasa sampai mana? Biasa sampai itu. Nih, yang ada apa penghalang-penghalangnya ya, itu buat antriannya Yochi. Gila memang. Antriannya gila Yochi. Atau kalian mau coba Chagi juga bisa, Moliti juga ada di dalam Moliti. Oh ya, tadi gue mau ngomong ini, gue mau ngomong ya $10. $10 itu mungkin sekarang kelihatannya lumayan mahal ya. Karena kan anggap rupiah udah 13.800 kayak tadi gue ngomong kan. Berarti kalau di Indo ini udah 138.000 $10 itu. Tapi kalau di sini for comparison, satu minuman Chagi yang gede ya, yang large boya itu aja $5,9. Kalian dia kalau minum Chagi cuma bisa dapat 1 atau 2 lah. Kira-kira kalian dapat 2 yang medium, karena yang medium $4,9. Kalian cuma bisa dapat 2 Chagi, itu yang medium. Atau kalau kalian makan mala, itu kalian cuma bisa dapat 1 porsi, karena biasa aku makan sendiri 1 porsi itu $10-an, $10-11. Atau kalau kalian beli air botolan yang sedang lah, yang 500 ml, itu biasa dijual harga anggap aja $1 atau $1,5, $1. Berarti kan cuma bisa dapat 10 air botolan yang sedang, itu untuk $10. Jadi benar-benar $10 ini sebenarnya lumayan susah, tapi ya we will figure it. Kan untuk challenge. Jalannya dari sana itu sebenarnya lurus saja, kalian dari Jakarta kan lurus saja jalannya, kalian bisa sampai Fort Canning. Jadi kita udah mau nyampe Fort Canning ini, by the way banget. Dia tinggal lurus ya, enggak sih, masih lumayan, paling 500 meteran lagi lah atau sekiloan. Kalau kalian ada PT MRT nanti bakal divisualisasi di sini. Dia kalau dari Orchard kalian jalan lurus, itu kalian bakal ketemu MRT Somerset. Kalau kalian jalan lurus lagi, itu kalian bakal ketemu MRT Dhoby Ghaut. 3 MRT itu sebenarnya bisa ditarik 1 garis lurus, atau nggak terlalu lurus lah, intinya bisa ditarik 1 garis. Sabar, nunggu nyebrang, nggak dikasih guys, kita nyebrang ya. Kita gunakan skill Indonesia kita ya, skill menyeberang Indonesia kita. Jadi langsung aja kita potong lah, kalau nggak bakal dikasih di sana. Oke, jadi objektifnya kan tadi gue ada 3 objektif kan. Objektif pertama gue mau ke tempat yang turis. Objektif kedua gue harus dapat entertainment. Objektif ketiga gue harus makan dinner yang kenyang, makan lunch sama dinner yang kenyang. Tadi lunch gue udah, ini udah ke tempat turis. Jadi sebenarnya sisa objektifnya sisa makan dinner yang kenyang sama entertainment. Entertainment gue bakal rencana ke Fort Canning, itu lumayan menghibur lah. Sebenarnya dari tadi udah entertainment juga sih. It counts as an entertainment. Tapi ya itu lebih seru sih. Itu kayak kalau kalian suka nature, suka istana, benteng, gitu-gitu, bunker, itu bagus Fort Canning, dan nggak ada biaya masuk asalkan kalian mau jalan ya. Actually ada MRT langsung ke Fort Canning, tapi dari sisi satunya. Jadi ini gue masuk dari sisi yang bukan ada MRT. Dia ada kayak 2 sisi pintu masuk gitu. Sisi satu yang ada MRT, sisi satunya dari jalanan yang nembus ke Orchard terus ke Dhoby Ghaut. Editor bakal bingung nih gimana ngeditnya. Anyway, kalian tak saranin kalau ke Fort Canning ini, sekali lagi jangan kemalaman. Kalau kemalaman kalian nggak bakal dapat foto bagus. Dan satu itu, kedua jangan pas weekend atau hari libur. Kenapa? Karena dia ada satu spot foto itu yang ngantri banget. Dan ini jujur gue lupa lewat mana, sebentar. Lihat sini kah? Jujur gue agak-agak lupa gue lihat mana ini. Kalian harus ke gedung UBS. Nggak kelihatan dari sini sih UBS ya, cuman gedung UBS itu. Kalian nyebrang ke gedung yang ada logo UBS-nya, terus dari situ kalian naik, ngambil pakai eskalator. Tapi gue lupa ke lantai berapa.
Fort Canning Park, lurus ke sana. Ini adalah gedung yang ada logo UBS ya, UBS. Nah ini seingat gue kita harus naik kayaknya, kita harus naik. Sebenarnya dia ada jalan lain, jalan lewat lurus ke sana lagi tuh, ya kan? Tapi itu seingat gue kapan hari ditutup. Gue nggak tahu udah buka atau enggak. Link to Fort Canning Park ke sana. No. Jadi kalian naiknya ke lantai 2 aja. No, link to Fort Canning Park ke kanan. Nah, kita ke sini. Ya kalian ngikutin aja arahannya. Terus ini nanti ini tinggal nyebrang ke seberang, udah nyampe. Keren juga nih. Udah nggak pakai tap, cuma pakai sensor gini doang. Jam 5.04, masih ada sejam lah. Oh ya, terus sampai sini kalian belok ke sini nih. Kalian belok ke sini nih, ya kan? Ini buat spot fotonya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat banyak orang foto-foto. Karena memang ini spot foto. Di depan juga ada seorang foto. Lihat. Nah, spot fotonya itu ada di sini sebenarnya. Ini spot foto ini, kalian lihat. Bentar, becek. Nah, ini spot fotonya. Ya, tapi anyway kita nggak mau foto. Jadi kita cabut aja. Cabutnya lewat mana ya? Masa itu nggak bisa dipakai tuh ngantri buat foto? Oh, nggak bisa. Kalau keluar masih muter kita. Ya udah muter aja lah, balik ke tempat penyeberangan tadi. Gila, Singapura ini lembab banget. Gue baru jalan dikit aja, udah panas banget. Sumpah, hidup gue udah lumayan keringetan ini. Tadi gue mikir kayak ya udahlah kalau antrian nggak panjang, gue nanti foto. Taunya panjang antri ya guys. Ini kayak kita kembali ke penyeberangan ini. Sebenarnya ini nggak ada siapa-siapa sih. Kalau di Indo udah gua terabas kali. Canda lah guys ya, nggak lah guys. Jiwa Indo gua udah meronta-ronta nih, gua pengen terabas. Tapi tidak boleh teman-teman ya, karena di Singapura kita mengikuti aturan Singapura. Kalian kalau misalkan nih gua dari tempat tadi lagi ya, kalian kalau misalkan nggak mau lewat spot foto itu, kan tadi ini spot fotonya turun ke sana tuh. Nah kalian lurus aja nih, ini kan Fort Canning, ada tanda Fort Canning. Kalian lurus aja ke sini tuh. Nah, udah lurus aja ke sini. Terus kemana dari sini? Nah kalian bisa dua, ke sini atau ke situ. Saran gua kalau kalian mau experience-nya ke sini. Tapi kalian juga bisa coba explore sendiri. Dan kemungkinan gua nggak bakal jalan banyak di Fort Canning. Karena pertama gua udah pernah, kedua capek, ketiga panas, keringetan gua. Ini baju gua udah basah banget nih. Apalagi gua pakai long sleeve kayak gini. Udah aja sampai sini. Kalian nyebrang aja ke sini. Nih. Tapi kalian harus mau naik tangga karena banyak tangga di sini. Oke, jadi ini adalah objektif kedua gua accomplish. Dapat entertainment. Gue tinggal harus bersenang-senang selama minimal 10-15 menit di sini untuk membuktikan bahwa gue bersenang-senang. Oke? Nah ini buat jalannya. Nah, tempat foto tadi itu Fort Canning Tree Tunnel namanya. Terus kalau kalian ke sana itu ada banyak, ada underground bunker, ada heritage gallery, ada Tiong Bahru Bakery. Tapi gue nggak bakal ke sana karena kalau ke sana itu gue jadi ke area yang lain. Gue nanti mau balik lagi ke area sini biar bisa dinner ya sekalian di daerah Dhoby Ghaut. Nah, sampai sini kalian mau kemana? Udah kalian tinggal explore aja sendiri. Ibaratnya kalian karakter di game RPG lah. Kalian explore sendiri. Oke, ini ada masukan pertama nih. Kita coba masuk ke situ ya. Namanya ini Sally Port. Sally ports are small door that lead in and out of a fort. The word Sally means to make a sudden charge out of a basic place against an enemy. Jadi kita coba masuk aja ya. Coba kita lihat. Gila, suara gua menggema guys. Suara gua menggema. I see. Udah kita balik turun aja ya. Kayak gak ada, kayak rumput-rumput doang di sini. Oke, itu yang pertama. Terus kedua nih ada apa ini? Fort Canning Command Center, teman-teman katanya. Fort Canning Command Center comprises an underground network of bunker and tunnels. Dia ada beberapa nih. Ada beberapa cabangnya. Tapi yang tengahnya katanya salah satunya yang di sini. Tapi kayak nggak bisa masuk deh, dikunci itu. By the way, gue kayak baliknya nanti harus sini lagi deh. Gue ada jalan lain deh. Jadi sorry banget yes, tadi gue masih nepi dulu ganti baterai. Habis ini gue
lepas long sleeve gue, saya panas banget nih, kalian bisa lihat nih gue udah keringatan banget. Oke, balik ke yang tadi nih. Nih, ini ada nggak tahu ini apa gerbang gitu. Wih, gila. Panas tapi sabar guys. Gue masukin ke tas gue dulu. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Oke, ternyata ini adalah namanya Fort Gate ya teman-teman ya. Ini adalah the entrance of a British built fort completed on this hill in 1860. Tapi keren sih Singapura ini. Sedikit apa ya? Niche. Kayak ini mungkin udah orang-orang juga ada banyak ngomong, tapi sekali lagi gue sangat appreciate Singapura yang kayak sangat-sangat maju, sangat-sangat berkembangnya cepat, terlepas dari semua komentar negatif kayak wah Singapura mahal apa-apa ya. Tapi semuanya di sini hampir semuanya tuh nggak ada yang nggak punya rumah, nggak ada yang miskin, hampir semua ya. Gua nggak ngomong semua ya, tapi ada aja orang homeless gitu, tetap masih ada. At least kalau misalkan lu dapat kerja di sini sebagai apapun, lu kerja sebagai ART lah, lu kerja sebagai tukang di pabrik, itu lu pasti terjamin. Dan juga tadi kalian bisa lihat 1965 itu Singapura baru merdeka atau baru terbentuknya Singapura, which is sekitar 20 tahun setelah Indonesia merdeka. Tapi meskipun setelah 20 tahun Indonesia merdeka, kan bisa bandingin sama Indonesia gimana. Padahal Indonesia merdeka lebih cepat, punya sumber daya alam, sumber daya manusia juga punya banyak. Lu kalau compare sama Singapura, sumber daya alam nggak ada, sumber daya manusia mereka kurang. Jadi kayak itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh orang-orang Indonesia sebaik Singapura, karena Singapura ini benar-benar mantap. Kayak gue nggak tahu habis dari sini mau kemana ya. Oh ini salah ini hotel. Di sini ada hotel kereta namanya Met. Kayak sebenarnya kalian kalau ke belakang-belakang sana itu ada lagi nih. Ini masih banyak sebenarnya yang bisa dieksplor. Cuman kayak gue mau balik aja biar sekalian sempat dinner. Ini balik lagi ke yang tadi yang Singapura ini. Ya terlepas dari apapun keadaan Indonesia sekarang lah ya, yang kayak ya you know lah YTTA lah. Gue tetap berdoa buat kemajuan Indonesia sih, karena mau gimana pun gue orang Indonesia kan. Dan anyway gue bakal balik ke Indonesia, bakal berkontribusi di Indonesia gitu loh. Mungkin dalam at least 5 tahun ini atau 10 tahun ini gue bakal berkarir di luar dulu, nyari pengalaman. Tapi at the end of the day, apapun yang gue hasilkan itu bakal jadi Indonesia. Gue bakal balik ke Indonesia. Jadi ya mau nggak mau atau dari hati gue juga gue berharap Indonesia bisa maju lah in that sense. Ya semoga aja lah ya. Enough with the cerita sedihnya, nggak penting. Ya, kita coba jalan dikit lagi terus kita balik ya. Kita balik, kita duduk, kita harus cari makanan yang murah teman-teman. Permasalahannya adalah budget kita cuma $10. Jadi ya bagus lah. Jadi kalau kalian ke Singapura, daripada kalian nge-mall terus kan, sekali-sekali lah. Ini tempat yang lumayan terkenal lah in that sense. Cuman orang-orang jarang ke sini. Kalau ke Singapura biasanya mereka ya jarang dilewatin. Oke, ini tadi aku ngomong kalau kalian mau ke spot fotonya itu di sini tuh. Nih. Nah ini spot fotonya. Nah itu ada orang-orang foto kan. Tapi gua nggak bakal turun ke situ sih. Karena kalau gue turun ke situ nanti masuk ke foto orang. Oh iya, tadi gue nge-spend hampir setengah jam, jadi 25 menit ya. Oke lah. Jadi kalau kalian kesini sebenarnya nggak kerasa sih waktu. Itu pun tadi gue belum nge-explore semua ya. Kalau kalian nge-explore satu putaran penuh itu bisa sejam kali. Oke, kita ke mall dulu. Semoga di food courtnya ada yang makanannya kayak $4 gitu doang ya. Kayaknya sih harusnya sih ada sih. Dan semoga ada lah. Karena kita masih butuh budget buat pulang. Aku plannya pulang dari Orchard juga sih, berarti ya pulangnya harganya harusnya sama sih, karena dia PP itu sama soalnya guys. Sebentar, nah ini teman-teman sama harga 1,38 juga ternyata. Itu dengan ini dengan sekali lagi dengan asumsi kalian nginepnya di Orchard di Chinatown ya, which is recommended karena Chinatown kemana-mana. Kalau ke Orchard deket, ke Suntec deket, dan kalau kalian cari makanan gampang tinggal turun, recommended. Jadi karena gue harus lewat MRT Orchard, jadi gue harus balik ke Ion Orchard teman-teman. Jadi gue nggak boleh naik bus dari sini. Nanti jadi gue harus jalan balik ke yang kayak tadi. Ya sekalian lah, jadi malamnya gue jalan-jalan di Orchard aja. Karena gue 1,38, gue ada jatah makan sekitar $5,3 ya. Pada makanan juga nih, tapi budgetnya nggak nyampe $7,9, paling murah. Harus cari makanan $5 guys. Kita ke Plaza Singapura, turun sini. Nah ini tuh dia juga MRT teman-teman nih, dan ini mungkin salah satu MRT yang paling gede juga di Singapura ya. Tapi gue nggak boleh naik dari sini, karena kalau gue naik dari sini lebih mahal kalau ke Chinatown.
Kalau ke Chinatown, kalau gua naik dari sini sebentar, kayak lebih murah deh. Oke, dari Dhoby Ghaut ya ini ke Chinatown, kayak lebih murah deh. Iya, lebih murah 10 sen sih, 10 sen doang sih. Berarti 5,34. Ya bisa 5,24, bisa 5,34 lah, tergantung. Udah, kita intinya cari makan sekitar $5, terus jalan-jalan, terus pulang. Ini section makanan semua nih. Cuman kayak yang sisi mahal ya. Ini susinya berapa? Aduh, susinya aja 13,9 guys. Yang bisa cuman bisa beli 2 kayak gini yang $5, $4. Kalau nggak nemu sih ya udah, kita ke food court. $5 tuh for comparison berarti kalau di Indonesia hampir 60.000. Dan ini ada makanan lain. Ya mati. Tapi tadi gue udah ngeliat harga $9, jadi nggak bisa juga. Kayaknya nggak boleh makan di resto kalau $5, harus makan di food court. Nah, gue juga bakal tunjukin lantai atas yang tadi gue ngomong, katanya ada kartu-kartu kolektor. Tapi nggak terlalu gede sih, tokonya paling cuma 1 atau 2. Tapi kadang orang ke saya juga buat beli itu. Dan gue juga bakal tunjukin yang pop market nanti di lantai 1. Terus ada di sini ada restoran lumayan banyak. Nih, itu ada Coffee Bean, ada Genki Sushi. Kelihatan nggak ya Genki Sushi ya? Tuh, Genki Sushi. Oke, jadi menurut otak jenis gua nih, kita bisa ngambil yang $5,5. Tapi dengan syarat, tadi budget kita kan kita udah pakai buat makan lunch $2, kita udah pakai buat transport ke sini $1,38, itu sisa 6,62 nih, sisa 6,62. Ya kan, kita sisa 6,62 di sini. Terus 6,62 kalau kita kurangin 5,5, sisa 1,12. Berarti kita bisa transportnya itu harus yang $1,12. Pertanyaannya, $1,12 ini itu dari mana? Coba kita cek ya. Mungkin nanti gue bisa akalin cara kayak gini. Gue bisa jalan dikit kemana. Ya, gue jalan dikit kemana, terus nanti gue ngambil bus atau MRT dari situ tuh. Sekali lagi nih gue nggak curang ya, ini kan dengan asumsi kita di Chinatown ya tinggalnya ya. Nanti kalian ngomong loh, nggak bisa, lu kan tinggalnya di Jurong East. Kalau turis ke sini mah jarang yang ke Jurong East. Nah, caranya adalah gue harus ngecek map MRT. Bentar. Kita kalau naik bus, kita bisa naik bus 190 nih. Kelihatan nggak ya? Ya, inilah intinya. Kita bisa naik bus 190 ini, teman-teman. Kelihatan nggak ya? Nah, naik bus 190 ini dari Dhoby Ghaut ke Chinatown Station Exit A. Kalau misalkan gua agak majuan, gimana ya guys? Bentar, sabar. Gua berpikir dulu. Oh, kagak bisa guys, memang harga paling murah mereka itu 1,28 guys. Jaraknya itu cuma 0,2 km. Ya 0,2 km doang, ini $1,28. MRT juga nggak bisa guys, MRT paling murah juga 1,28. Berarti mau nggak mau, gimana guys? Coba kalian komen. Lebih dikit nggak apa-apa lah ya guys. Atau gue jangan makan di sini. Gue ada budget 5,34 ya. Akhirnya setelah berapa 10 menitan tadi nyari-nyari, gue nemu satu makanan di daerah Bugis, deketnya Bugis. Bagusnya kalau kalian di Bugis itu kalian bisa jalan ke Chinatown, itu literally cuma sebelah-sebelahan. Kalau Bugis Chinatown itu nggak deng, Bugis ke Chinatown nggak sebelah-sebelah juga sih, udah langsung aja gas ke sana berarti. Setahu gue tempat ini tuh terkenal, jadi kalau kalian semakin malam semakin rame, dan gue nggak mau ngantri panjang. Kalian lihat parkirnya di sini nih 1,95 guys, $1,95 per jam. Coba gua ngeliat dalam sini dulu. Siapa tahu ada. Kalau ada sini aja makannya. Mungkin ada yang murah guys di dalam sini. Oke, di bawah semoga ada food court ya. Kalau ada food court sih mantap sih. Agak ada guys. Harga mahal semua harga. Minimal tadi $6. Tadi gue lihat. Udahlah, lanjut aja. Ya, kita udah mau nyampe nih. Tapi ini, gerimis dikit guys. Ini kita udah nyampe ya. Semoga aja buka ya. Kalau tutup bingung makan apa. Oh, ini loh guys, asem gitu. Oke, menunya ini sih banyak sih menunya. Ada beef mala, tapi semuanya $5 dia, dipukul rata harganya. $5 dipukul rata.
Jadi rencana gue abis ini paling balik ke Chinatown. Ya maksudnya itu biar officially berakhir challenge-nya. Jadi paling makan paling selesai jam 7, jam 7-an lah selesai, terus paling setengah 8 jalan-jalan bentar ya sampai jam 8, jam 9 lah. Ini berarti harga tadi $5 ya, berarti budget gua sekarang tinggal 1,62. Nanti bakal ada juga grafiknya di layar kok, sama jadi 1,62. Jadi kalau dari sini buat balik ke Chinatown itu bus 147 nih, kan? Bus 147. Sorry tadi kepotong makanannya dan nyampe makanannya. Bentar beauty shot dulu ya. Kita langsung aja makan ya teman-teman ya. Coba pertama buat kalian, langsung aja. Dagingnya aja lumayan gede-gede nih, lumayan cangkih-cangkih. Jadi terasa di mulut. Habis, harga $5, mantap banget. Ini tuh namanya Nine Noodle Dumpling teman-teman, tempatnya di Fortune Center. Karena dia murah, enak, harga terjangkau. Tapi mungkin satu aja sih, ownernya dia cuma bisa ngomong Mandarin, jadi bukannya rasis, tapi maksudnya yang ngomongnya nanti agak susah karena ownernya cuma bisa ngomong Mandarin. Nah, sekarang kita mau TW ke Chinatown karena officially barulah di sana officially challenge kita berakhir teman-teman. Jadi habis makan budget kita tinggal $1,62. Setelah kita naik bus budgetnya tinggal $0,34 atau 34 sen. Ya anyway, jadi kita harus naik busnya dulu untuk officially mengakhiri challenge pada hari ini. Gue salah arah cuy. Oh salah arah gue, sabar salah arah terus. Ya, jadi kita nunggu bus saja. Harganya itu paling murah 1,28 teman-teman, dari kilometer 0 ke kilometer 3,2. Dan ini untuk fare untuk harga adult. Jadi ini gue udah nyampe Chinatown nih. Buktinya nih. Buktinya. Ya jadi intinya thank you udah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Di komen juga nextnya kita mau challenge apa lagi. Kita mau buktiin apa lagi. Tadi kita udah buktiin bahwa di Singapura, salah satu negara pertama di Asia, kita bisa survive hanya dengan $10 sehari, termasuk transport dan lain-lain di tempat-tempat yang turis ya. Itu bisa. Nextnya kalian mau buktiin apa lagi, komen aja di bawah. Oke, see you. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa like, subscribe, komen. Jangan lupa juga join membership. See you!